Pada hari ini saya akan menyampaikan perkembangan COVID-19 di tingkat nasional dan provinsi pada beberapa indikator penanganan. Seperti yang kita ketahui, kita akan segera memasuki periode Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Belajar dari pengalaman sepanjang tahun 2020 dan 2021, periode libur panjang biasanya diikuti oleh kenaikan kasus. Tidak bosan saya sampaikan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Untuk itu, langkah preventif dan perilaku yang dapat meningkatkan potensi penularan, setidaknya ada 4 indikator yang dapat mempengaruhi apakah sebuah periode libur panjang itu dapat meningkatkan potensi kenaikan kasus. Yaitu yang pertama adalah mobilitas penduduk, yang kedua adalah cakupan vaksinasi, yang ketiga adalah kepatuhan protokol kesehatan, dan yang keempat adalah RT atau tingkat penularan atau infektivitas dari virus. Apabila tingkat penularan dan mobilitas penduduk dapat dikendalikan, serta cakupan vaksinasi dan kepatuhan protokol kesehatan terus meningkat, maka semakin rendah potensi terjadinya kenaikan kasus pasca libur panjang. Pertama adalah mobilitas. Mobilitas penduduk saat ini terus mengalami peningkatan dibandingkan saat lonjakan kasus kedua di bulan Juli lalu. Peningkatan terjadi setidaknya pada 5 titik, yaitu pusat belanja, retail dan rekreasi, ruang terbuka publik atau taman, kemudian perkantoran, dan lokasi transit. Peningkatan mobilitas saat ini hampir sama dengan peningkatan yang terjadi pada periode libur Idul Fitri 2021 lalu, yang menjadi kenaikan mobilitas tertinggi sepanjang pandemi. Artinya, peningkatan mobilitas ini perlu diwaspadai karena pada periode libur Idul Fitri 2021 lalu, dengan mobilitas yang tinggi tersebut, menjadi salah satu pemicu adanya lonjakan kasus kedua. Keadaan ini perlu untuk dikendalikan agar tidak memicu kenaikan kasus ke depannya, dengan cara tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam berkegiatan, serta mengurangi mobilitas yang tidak diperlukan. Selain itu, mobilitas yang tinggi ini perlu dibarengi dengan peningkatan screening COVID-19 dengan memasifkan testing dan juga tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Selanjutnya saya akan menyampaikan cakupan vaksinasi dosis kedua disandingkan dengan persentase kabupaten kota melapor dengan kepatuhan memakai masker dan menjaga jarak yang rendah. Kekebalan tubuh yang optimal hanya dapat dicapai setelah seseorang divaksin dengan dosis lengkap. Selanjutnya, untuk dapat melindungi suatu daerah dengan lebih maksimal, tentunya harus setidaknya mencakup 70% dari populasi. Sedangkan protokol kesehatan sangat penting untuk dijalankan dengan atau tanpa vaksinasi. Karena itu adalah modal dasar dan utama dalam menghadapi pandemi ini. Sayangnya, dari 34 provinsi di Indonesia, ternyata 22 provinsi masih memiliki persentase cakupan vaksinasi dosis lengkap yang lebih rendah dari angka nasional, yaitu 40,42%. Dari 22 provinsi ini, terdapat 4 provinsi yang ternyata lebih dari 40% kabupaten kota yang melaporkan kepatuhan protokol kesehatannya memiliki kepatuhan yang rendah dalam memakai masker dan menjaga jarak. 4 provinsi tersebut adalah Riau, Lampung, Sulawesi Tenggara, dan Maluku. Cakupan vaksinasi yang rendah, terlebih apabila tidak didukung dengan kepatuhan protokol kesehatan, dapat meningkatkan potensi penularan COVID-19 di tengah masyarakat. Untuk itu, dimohon kepada Gubernur bersama Bupati atau Wali Kota dari Riau, Lampung, Sulawesi Tenggara, dan Maluku untuk segera berkoordinasi agar dapat meningkatkan cakupan vaksinasi dan kepatuhan protokol kesehatan di wilayahnya. Pastikan terbentuknya Satgas Posko di tingkat desa atau kelurahan maupun di fasilitas umum untuk memantau pelaksanaan protokol kesehatan. Selanjutnya untuk RT atau angka reproduksi efektif, yaitu angka yang menggambarkan tingkat penularan pada masyarakat. Semakin
kecil angka RT, maka semakin rendah potensi penularannya. Seperti yang sudah saya sampaikan pada konferensi pers sebelumnya, saat ini RT baik nasional maupun di beberapa daerah sudah mulai mengalami peningkatan, meskipun angkanya masih di bawah 1. Untuk selanjutnya, angka RT ini harus terus ditekan dan dipertahankan tetap rendah, agar mobilitas yang ada saat ini tidak memicu lonjakan kasus. Bukan tidak mungkin kita dapat menekan potensi kenaikan kasus pada periode libur Natal dan Tahun Baru nanti apabila seluruh pemerintah daerah dan masyarakatnya bahu-membahu dalam menjaga mobilitas penduduk, meningkatkan cakupan vaksinasi dosis kedua, serta melaksanakan protokol kesehatan baik memakai masker maupun menjaga jarak dengan baik. Selanjutnya, saya akan mengupdate strategi kebijakan pengendalian COVID-19 yang sejauh ini telah dibahas lintas kementerian dan lembaga, termasuk Satgas COVID-19, yang bertujuan untuk mengantisipasi lonjakan kasus di akhir tahun 2021 dan awal tahun 2022. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa berdasarkan pengalaman yang lalu, periode libur panjang selalu menimbulkan kenaikan kasus. Hal ini terjadi akibat kecenderungan masyarakat mengisi momen liburan dengan bepergian keluar rumah dan mengunjungi sanak saudara ataupun kerabat yang seringkali mengurangi kedisiplinan seseorang dalam menegakkan protokol kesehatan. Maka, tidak heran jika kemampuan COVID-19 untuk menyebar ke lebih banyak orang dalam waktu yang bersamaan dapat terjadi. Akibatnya, terjadi kenaikan kasus yang signifikan dan penambahannya bersifat berlipat ganda atau eksponensial, di mana hal ini tergambar pada angka reproduction number suatu penyakit yang berada di atas 1. Seperti penjelasan pada konferensi pers lalu, bahwa semakin tinggi reproduction number suatu penyakit, maka akan semakin besar pula peluang jumlah kasus positif terus meningkat, begitu juga sebaliknya. Berdasarkan studi oleh Nolan tahun 2021 dengan judul Mobility and the Effective Reproduction Rate of COVID-19, bahwa dibutuhkan pengurangan mobilitas masyarakat setidaknya 20-40% dari intensitas normal agar angka effective reproduction number atau RT berada di bawah 1. Dan untuk menguranginya lebih besar lagi sampai menjadi 0,7, maka diperlukan pengurangan mobilitas lebih dari 40%. Jika hal ini dapat dilakukan, maka banyak orang yang dapat tertular dari satu kasus positif maksimal hanya 1 orang atau bahkan 0 atau tidak ada sama sekali. Untuk itu, pemerintah sejauh ini sepakat menerapkan beberapa strategi. Di antaranya yang pertama adalah pelarangan cuti atau libur bagi ASN, TNI, Polri, karyawan BUMN maupun swasta selama libur akhir tahun, di mana dilakukan peniadaan cuti bersama di tanggal 24 Desember 2021 dan larangan pengambilan jatah cuti di akhir tahun. Hal ini semata-mata dilakukan untuk meminimalisir pergerakan masyarakat yang tidak mendesak. Yang kedua adalah pembatasan pergerakan masyarakat dari satu tempat ke tempat lain. Nantinya penyesuaian syarat bepergian akan diatur dalam surat edaran Satgas maupun Kementerian Perhubungan terbaru. Strategi ini ditetapkan untuk menjamin orang yang bepergian adalah orang yang benar-benar sehat dan terproteksi dan mencegah importasi kasus. Dan yang ketiga, pengetatan penerapan protokol kesehatan pada kegiatan masyarakat di seluruh fasilitas publik melalui penyetaraan PPKM level 3 secara nasional dan intensifikasi pembentukan Satgas Protokol Kesehatan 3M di fasilitas publik. Penetapan ini dilakukan untuk menjamin peningkatan kegiatan sosial ekonomi masyarakat di berbagai sektor untuk tetap terkendali dan aman seiring kecenderungan tren mobilitas bolak-balik di masyarakat. Dan yang keempat adalah pengawasan penerapan kebijakan pengendalian sampai ke tingkat komunitas beserta pendisiplinan di lapangan secara langsung. Dengan tujuan, apa yang sudah diatur dapat diterapkan menyeluruh sampai ke wilayah administratif terendah, demi mencegah klaster kasus baru. Pemerintah amat berharap
masyarakat dapat menjalankan berbagai aturan ini dengan penuh tanggung jawab, karena pada prinsipnya upaya ini untuk kita sendiri, untuk mencegah penularan kasus selama periode Natal dan Tahun Baru.